Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minun muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita di suasana yang manusia secara umum masih diliputi dengan duka, suasana yang belum kita bisa bebas. Namun malam ini Allah berikan kita kemudahan, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat untuk bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan syukur kita membuat nikmat ini senantiasa dijaga, dilanggengkan dan ditambahkan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaat pada hari kiamah. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kurang dari 2 pekan kita akan masuk di bulan yang paling kita nanti-nantikan. Biasanya para khotib menyampaikan tema tentang tarhib dan targhib, menyampaikan tentang hal-hal yang terkait bagaimana seorang mukmin menyiapkan Ramadan. Saya husnudzon barangkali akan banyak para ustadz yang nanti akan dilibatkan untuk memberikan tema terkait, sehingga malam ini panitia menghendaki ataupun menginginkan tema yang kita bahas lebih kepada konten yang biasanya menjadi bagian saya, yakni berbincang tentang tanda-tanda kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari ayat 111 surat Yusuf, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yakni kisah para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ibratul liulil albab, ada pelajaran, ada ibrah, hikmah yang bisa diambil oleh orang-orang yang punya akal pikiran. Maka hadis yuftaro, Al-Quran bukan cerita yang diada-adakan, bukan dongeng yang dongeng yang penuh dengan kedustaan, bukan. Al-Quran adalah pembenaran atas kitab-kitab suci yang pernah diturunkan sebelumnya dan penjelasan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 114 surat Al-Quran, 30 juz, 6.000 sekian ratus ayat, maka lebih dari 1/3 isi Al-Quran isinya cerita. Cerita apa kebanyakan? Kebanyakan cerita para nabi dan rasul. Kisah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah-kisah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yuftara, bukan dongeng yang diada-adakan, bukan berita bohong, tetapi kisah itu merupakan ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kita temukan di dalamnya kisah para nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW, itu penuh dengan hikmah,
bukan sekedar dongeng menjelang tidur, tetapi ada pelajaran di dalamnya. Apa di antara pelajaran yang bisa kita ambil? Nah ini kalau kita berbincang tema tentang tanda-tanda kiamat, saya mulai dulu dari pembahasan ini ya. Jadi Al-Quran memuat tentang sunnatullah. Sunnatullah itu hukum peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Ceritanya berbeda, tapi intinya sama. Di zaman Nabi Nuh berhadapan dengan para pembesar yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anak Nabi Nuh dan istrinya pun durhaka dan ikut-ikutan, menganggap Nabi Nuh gila. Di zaman Nabi Ibrahim ada sosok Namrud. Di zaman Nabi Musa ada sosok Fir'aun. Di zaman Nabi Isa nanti kita temukan pembesar-pembesar Yahudi yang berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ini contoh bagaimana sebuah kisah berbeda nama, tempat, tahunnya, tetapi kalau mau diambil kesimpulan ya ada banyak kesamaan ya. Bapak Ibu yang dari mata Allah, apalagi diantaranya? Diantaranya adalah bahwa Allah yang maha cinta, Allah yang maha kasih, Allah yang begitu mengasihi hamba-hambanya. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa di antara bukti dari sifat Allah yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim? Di antara buktinya adalah Allah mengutus para nabi dan rasul. Kenapa Allah harus mengutus para nabi dan rasul? Karena manusia secerdas apapun, brilian apapun otaknya, sepintar apapun dan seluas apapun pengetahuannya, manusia tidak mampu membedakan mana hak dan mana batil, mana yang manfaat, mana yang madorot, mana yang akan menjerumuskan kepada kebaikan dan mana yang akan mengantarkan kepada kebaikan dan mana yang akan menjerumuskan kepada kesesatan. Manusia tidak tahu. Dari mana taunya? Taunya adalah dari para nabi dan rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah mereka. Inilah yang disebutkan di dalam sebuah hadis di mana Ibnu Abbas menyebutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kanat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Rasulullah menyebutkan kanat Banu Israil, Bani Israil ya, itu dulunya ya selalu dipimpin oleh para nabi dan rasul. Kullama halaka nabiyun, kalau ada nabi yang meninggal, khalafahu nabiyun, diganti dengan nabi berikutnya. Jadi Allah yang begitu mencintai hambanya itu mengutus para nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus? Dari sejak Nabi Adam ya, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nabi yang diutus dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu disebutkan ada 124.000 nabi dan ada 313 rasul. Bapak Ibu terbayang banyaknya nabi dan rasul ya. Yang kita kenal cuma 25 yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi yang tidak disebutkan jumlahnya lebih dari 100.000 tadi. 124.000 nabi dan 313 rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan para nabi dan rasul ini Allah utus kepada Bani Israel. Kalau jarak kita dengan jarak Rasulullah SAW dengan Nabi Adam itu kurang lebih 4.500 tahun. Jumlah nabinya ada 124.000 ya, berarti setiap 1 tahun ada berapa puluh, berapa ratus nabi yang diutus Pak. Kira-kira begitu kalau dibagi ya.
Nah, inilah bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya, yaitu setiap satu nabi meninggal kasih nabi lagi, satu nabi meninggal diganti nabi lagi. Ya, kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa nabi. Kalau manusia hidup tanpa nabi dan rasul, maka manusia akan banyak melakukan kejahatan di muka bumi, akan banyak melakukan kerusakan di muka bumi, seperti yang diprediksi oleh malaikat pada saat Allah akan menciptakan manusia. Maka malaikat berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi? Maka Allah kemudian menjawab pertanyaan menjawab pertanyaan malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maka para ulama dalam menjelaskan kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui, maksudnya apa? Maksudnya Allah akan mengutus para nabi dan rasul. Allah akan memunculkan para ulama, para ustadz, para mubalik, para mujahid, para syuhada, para solihin, para siddiqin dari kalangan manusia. Ya, ada nggak ustadz malaikat, Pak? Ya, ada nggak malaikat yang jadi nabi, jadi rasul? Nggak ada. Ya, maka apa? Itu adanya dari kalangan manusia. Ini makna inni a'lamu ma la ta'lamun. Makanya Allah tetap menciptakan manusia, karena nanti dari anak keturunan Adam inilah Allah akan melahirkan para nabi dan rasul, yang itu tidak akan terjadi di kalangan malaikat. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tadi saya sudah katakan setiap satu nabi meninggal Allah datangkan. Nabi Adam meninggal, ada Nabi Idris. Nabi Idris meninggal, ada Nabi Nuh. Nabi Nuh meninggal, ada Nabi Hud, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Nah, pertanyaannya, sejak wafatnya Rasulullah SAW, ya, ini nggak ada nabi lagi. Karena Nabi kemudian mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mundur dikit. Kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul tadi? Allah cinta dan sayang kepada manusia. Kenapa? Karena setiap kali nabi itu meninggal, biasanya umatnya mulai menyimpang. Dia mboten, Pak? Lihat, begitu Nabi Adam meninggal dunia, itu anak cucunya sudah mulai banyak melakukan banyak dosa dan maksiat. Nanti setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal, manusia banyak melakukan dosa dan maksiat, mulai menyembah berhala lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, kita lihat anak cucu Nabi Ibrahim, ya, maksudnya umat bangsa Arab yang dulunya menyembah Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan akhirnya menyembah berhala. Ya, setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, Bani Israel ternyata kemudian mereka justru hidup dalam perbudakan Mesir, perbudakan para Fir'aun, sampai Allah kemudian mengutus Nabi Musa untuk mengembalikan Bani Israel supaya menyembah Allah. Nabi Musa meninggal dunia, digantikan Nabi berikutnya. Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, digantikan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal dunia, jin-jin setan sudah mulai keluar dan menggoda lagi manusia, sampai akhirnya setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, maka manusia betul-betul rusak. Manusia bukan lagi sekedar tidak menyembah Allah, manusia bukan lagi tidak beribadah kepada Allah, tapi manusia sudah menjadi Tuhan bagi manusia yang lainnya. Maka nanti kalau kita lihat setelah Nabi Isa diangkat, masih ada dua kisah dalam Al-Quran yang menggambarkan sosok-sosok orang beriman, tetapi mereka menghadapi musuh yang cukup berat. Ya, apa diantaranya? Satu kisah Ashabul Kahfi. Itu kejadiannya antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ya, ini nggak ada Nabi dan Rasul, tapi mereka beriman kepada Nabi Isa. Setelah Ashabul Kahfi nanti meninggal dunia, muncul kisah Ashabul Ukhdud, yaitu kisah
sebuah masyarakat yang mereka beriman kepada ghulam, yang kemudian ghulam ini membuat sang raja mengucapkan kata-kata bismillah rabbil ghulam. Akhirnya kemudian orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit, dibakar karena tidak mau menyembah sang raja, ya. Maka akhirnya mereka kemudian ya dibinasakan semuanya. Nah, barulah setelah kisah itu kita lihat dunia dalam keadaan yang betul-betul rusak, baik di Arab maupun di Eropa, di Yunani, di Mesir, ya, di Roma, di mana-mana bisa dikatakan manusia sudah berada pada kondisi yang sangat parah. Tidak ada manusia yang bisa mengembalikan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh di zaman sebelum Rasul diutus, ada seorang bapak tua yang namanya pendeta Bukhairah, atau ada pamannya Khadijah yang bernama siapa? Waraqah bin An-Naufal. Ini sisa-sisa orang soleh yang masih menyembah Allah. Mereka hanya bisa menjadi solihin, tetapi tidak bisa menjadi muslihin. Apa bedanya solihin dengan muslihin? Solihin itu soleh tapi untuk dirinya sendiri. Kalau muslihin, soleh dan ikut mensolehkan orang lain. Nah, itu manusia sudah nggak ada. Dunia betul-betul berada dalam kondisi yang sangat parah. Nanti kita bisa lihat di Mesir bagaimana perbudakannya sudah pada tahap yang mengerikan. Di Romawi juga demikian. Bapak Ibu kalau pernah ke Mesir, kemudian ngelihat di piramida ada kuburan para raja, itu ada pemandangan yang aneh. Apa diantaranya? Satu kuburan isinya 7 jenazah. Ya, kok bisa? Ya, karena raja Mesir itu sebelum dia meninggal dunia, dia akan menunjuk 6 orang budaknya. Kamu ikut saya. Budak-budak ini jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Rajanya enak, meninggal baru dikubur. Lah yang 6 ini mangku sang raja dikubur hidup-hidup. Nah, itulah sedikit gambaran perbudakan yang pernah terjadi pada masa Fir'aun, ya, di raja-raja Mesir seperti itu. Nanti di Romawi, di Yunani, Bapak Ibu kalau pernah nonton film-film tentang Roma, ada yang namanya gladiator, ya Pak ya. Manusia diadu dengan binatang buas, dilepas di tengah kolosium, bertarung dengan beruang atau bertarung dengan singa, dan tentunya akan mati perlahan-lahan, ya, dimangsa binatang buas tadi. Dan itu ditonton dengan penuh sorak-sorai. Yang nasibnya apes ya sudah, ya. Di Persia nggak jauh beda, di India apalagi, hampir di seluruh dunia inilah kondisi manusia. Di Arab juga demikian, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Mereka saling menumpahkan darah untuk urusan yang sangat sepele. Orang Arab kalau mereka jumpa di tengah padang pasir, dua-duanya berpapasan, maka akan mengangkat pedang, kemudian mengatakan ansib, bernasablah engkau, siapa nama kamu? Maka dia akan mengatakan ana fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sampai kakek yang mungkin ke-20 atau lebih. Nanti yang ditanya membalas, sekarang kamu ansib, bernasablah. Dia akan menjawab ana fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai kakeknya yang kesekian. Ternyata kakek mereka sama. Maka mereka mengatakan, wah ternyata kita saudara. Mereka rangkulan, berarti kita satu mbah buyut gitu loh, ya, satu anak putu. Tapi kalau mereka kemudian bernasab dan mereka tahu ternyata mbah buyutnya itu dulu musuh bebuyutan, maka mereka mengatakan, oh rupanya mbah nenek moyang kita dulu musuhan, ayo kita lanjutkan. Maka tanpa ada alasan mereka langsung menghunuskan pedang untuk saling membunuh. Coba bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, dendam kusumat yang terus diwariskan antar suku, antar kabilah. Orang Arab itu minum homer bukan kayak orang kita minum homer, Pak. Mandinya pun pakai homer.
Sampai ketika nanti mereka sudah masuk Islam, sholat pun masih bawa ciu. Coba, itu nggak ada orang yang kayak gitu. Saya belum pernah menemukan ada orang Islam sholat sambil gembol ciu, itu belum pernah lihat, Pak. Ya, tapi para sahabat dulu kayak begitu. Kenapa? Karena khomer itu benar-benar menjadi sesuatu yang biasa, ya, minuman harian. Maka ayat tentang khomer pun turunnya tidak sekaligus, 3 kali ayat khomer itu turun. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, seandainya ayat Al-Quran tentang khomer itu turunnya sekaligus, maka orang Arab adalah manusia yang tidak akan bisa meninggalkan khomer sampai hari kiamat. Itu saking mendarah dagingnya khomer bagi bangsa Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Maka pada saat itu bisa kita simpulkan bahwa kerusakan yang dialami oleh manusia, di mana mereka bukan sekedar tidak menyembah Allah, bukan sekedar mereka menyembah patung, tetapi mereka juga melakukan berbagai macam kejahatan dan kerusakan di muka bumi ini, sehingga tidak ada manusia biasa yang bisa mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Disitulah Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kemudian terjadi? Dalam waktu 23 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah bangsa Arab yang biadab menjadi manusia yang beradab. Ya, ini seperti yang digambarkan oleh para sejarawan barat, betapa tidak ada manusia di muka bumi ini yang punya kecakapan dan keahlian melebihi Rasulullah SAW. Bisa dilihat dalam bukunya Michael Hehat yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Walaupun beliau itu non muslim, tapi beliau meletakkan nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi yang paling pamungkas, berubahlah keadaan dunia. Maka zaman jahiliyah berubah menjadi zaman Islamiyah. Zaman yang penuh dengan kegelapan berubah menjadi zaman yang penuh dengan cahaya. Zaman yang tadinya berada dalam kesesatan, maka berada di zaman yang penuh dengan petunjuk dan cahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin merubah semuanya, ya. Dan kalau tidak karena Rasulullah SAW diutus, maka kita nggak bisa membayangkan seperti apa keadaan manusia sekarang, ya. Tentu lebih parah daripada masa jahiliyah dulu. Maka haknya Rasulullah SAW, ya, atas diri kita itu lebih besar daripada hak kedua orang tua kita atas diri kita, ya. Kewajiban kita mencintai Rasul dan memenuhi haknya itu lebih besar daripada kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kedua orang tua kita hanya memenuhi kebutuhan perut kita, sementara Rasulullah SAW memenuhi akal dan jiwa kita. Kenapa jiwa dan akal lebih penting daripada perut? Ya, karena manusia bukan diukur berdasarkan lingkar perutnya, bukan diukur berdasarkan mancung hidungnya atau bersih kulitnya, sehat badannya, tetapi manusia sebagaimana kata Rasulullah SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada raut wajah kalian, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, walakinnahu yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang akan Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Berbicara tentang hati, berbicara tentang amal, ini adalah jasa Rasulullah SAW. Bahkan badan kita sehat itu juga karena jasa Rasulullah SAW. Apa buktinya? Rasulullah mewariskan begitu banyak ilmu tentang kesehatan, ya. Ketika ada seorang dokter non muslim yang mengatakan agama kalian nggak pernah mengajarkan tentang kedokteran dan kesehatan, maka
seorang ulama mengatakan ada satu ayat dalam Al-Quran yang menjadi inti dari semua ilmu kedokteran dunia. Apa itu? Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini inti kedokteran itu di situ, Pak. Ya, sumber penyakit dari mana, Pak? Dari makanan. Jangan salah makan mesti jadi masalah. Racun kok dimakan, itu, ya, atau malah nggak makan. Itu keliru, ya. Oke, balik lagi. Jadi Rasulullah SAW punya hak yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal tadi saya katakan bahwa sejarah akan berulang, ya. Kemudian di awal saya sudah katakan Allah terus mengutus para nabi dan rasul. Katanya setiap rasul meninggal, nanti umat manusia akan mulai menyimpang. Nah, Rasulullah SAW telah meninggalkan kita 15 abad yang silam. Mana bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, di mana Allah tidak lagi mengutus para nabi dan rasul? Mana di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, di mana Nabi Muhammad telah meninggal dunia dan tidak ada lagi nabi setelahnya? Betul, tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Memang nabi sudah tidak ada, tetapi Rasulullah menjanjikan akan senantiasa Allah datangkan, Allah munculkan para ulama sebagai pewaris nabi dan rasul. Dalam hal ini khususnya pewaris ilmu Rasulullah SAW. Fungsinya para ulama mirip dengan fungsi para nabi dan rasul. Kenapa? Ahli warisnya, ya. Karena ulama itu ahli warisnya Rasulullah SAW. Dengan kalau mau berurusan, misalnya ya, pengen beli tanah punya Pak Fulan yang sekarang sudah meninggal dunia, kira-kira ketemunya sama siapa, Pak? Sama ahli warisnya. Kenapa? Dialah yang paling berhak untuk menentukan tanah ini mau diapakan. Jenengan punya utang sama Pak Fulan, pengen bayar sudah nggak ada, maka nanyanya kepada siapa? Bayarnya kepada ahli warisnya. Nah, sekarang Rasulullah SAW sudah tidak ada. Kemana kita akan berkiblat? Kemana kita akan datang meminta petunjuk? Kita datang meminta petunjuk kepada ahli warisnya, yaitu para ulama. Lah, bukankah ulama itu manusia biasa? Bisa benar, bisa salah. Nggak seperti para nabi dan rasul yang dijamin maksum, tidak melakukan kesalahan. Betul, para ulama memang manusia biasa, tetapi Rasulullah menjanjikan tidak mungkin semua ulama akan tersesat. Memang ada ulama yang tersesat, ada ulama yang menyimpang. Bahkan Rasul menyebut dengan kata-kata ulama usuk, ulama yang jahat, ya. Tetapi Rasulullah SAW juga menyebutkan atau menjanjikan bahwa setiap 100 tahun Allah akan datangkan seorang ulama yang bukan sembarang ulama. Mereka mendapatkan julukan apa? Mujaddid, pembaharu. Apa tugasnya mujaddid ini? Tugasnya mirip seperti para nabi dan rasul yang mengembalikan ajaran para nabi rasul sebelumnya yang sudah dirusak oleh kaumnya. Maka kemunculan para mujaddid ini juga berfungsi sebagai para nabi dan rasul, yaitu mengajak umat manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa lama munculnya? Kata Rasulullah SAW, setiap 100 tahun. Jadi mirip seperti kemunculan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, sebagaimana para nabi dan rasul yang diutus, mereka adalah para nabi dan rasul yang bersifat lokal. Nabi Isa hanya kepada Bani Israel, Nabi Musa juga kepada Bani Israel, Nabi Lut hanya kepada kaum Sodom, Nabi Yunus hanya kepada penduduk Ninawa. Ya, begitulah kira-kira para mujaddid ini. Mereka Allah bangkitkan hanya di tengah-tengah kaumnya, atau hanya membawa sebagian ajaran Rasulullah SAW yang telah dirusak. Kenapa kok cuma sebagian? Ya,
Karena waktu itu rusaknya hanya sebagian, nggak semuanya. Ya, nah Mujaddid abad ke-1, 2, 3, 4, 5 sampai abad ke-15 ini para ulama beda-beda. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan man yujaddidu laha dinahu. Siapa yang bisa mereformasi atau memperbaiki ajaran Islam yang rusak tadi. Maka Imam An-Nawawi di dalam menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa mujaddid itu tidak satu, mujaddid itu bisa banyak dalam setiap waktu, jumlahnya bukan hanya tunggal. Ya, dia bisa dari berbagai macam kalangan, bisa ahli tafsir, bisa ahli fikih, bisa ahli bahasa, bisa ahli ekonomi, bisa ahli tauhid, ya, yang membahas tema tauhid, bisa yang membahas tentang berbagai ilmu sains. Singkatnya, mereka adalah orang yang memperbaiki ajaran agama ketika agama itu mulai dirusak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat mujaddid yang Allah munculkan dari zaman ke zaman itu beda pekerjaannya, beda prioritasnya. Nah, sebagian ahli, sebagian ulama kemudian menyimpulkan bahwa saat ini bisa dikatakan kerusakan yang menimpa kepada manusia sudah menyeluruh. Tidak ada satupun aspek dalam kehidupan manusia kecuali telah rusak. Tidak sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Maka pertanyaannya, mujaddid seperti apa yang akan Allah munculkan di akhir zaman? Jadi kan tadi kita sudah membaca kisah setiap zaman Allah utus para nabi dan rasul, tapi nabinya lokal, tidak bersifat global, sampai akhirnya puncak kerusakan dunia terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Maka Allah mengutus Rasulullah SAW di mana risalah beliau berlaku untuk seluruh umat di dunia, dan Rasulullah SAW mereformasi semua ajaran para nabi dan rasul, bukan cuma bab sholat saja, bukan cuma bab ekonomi saja, tapi semuanya. Maka cerita seperti inilah nanti yang akan terulang di akhir zaman, di mana Rasulullah SAW menyebutkan Allah akan memunculkan seorang mujaddid. Mujaddidnya disebut sebagai mujaddid akhir zaman, yang menurut Dr. Ahmad Al-Mubayyad di dalam ensiklopedia akhir zaman, beliau menyebutkan para mujaddid itu telah Allah utus dari zaman ke zaman, sampai nanti di akhir zaman Allah akan mendatangkan seorang rajanya mujaddid atau tokoh mujaddid yang paling unggul. Siapa dia? Dia berasal dari keturunan Rasulullah SAW, yang namanya sama dengan nama Rasul, nama bapaknya juga sama dengan nama bapaknya Rasulullah SAW. Inilah yang kita sebut dengan Imam Mahdi Muhammad bin Abdillah, yang tadi dalam mukaddimah pembawa acara sudah memberikan pengantar. Salah satu tanda-tanda kiamat, Allah akan memunculkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdillah Al-Mahdi. Bapak Ibu bisa difahami nggih urutan ceritanya ya. Jadi panjang mukaddimahnya ini. Ya, asal usul bagaimana nanti Allah akan mendatangkan Imam Mahdi. Lalu seperti apa keadaan dunia akhir zaman sebelum Imam Mahdi itu dimunculkan? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan puluhan bahkan ratusan hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat sebelum diutusnya Imam Mahdi Muhammad bin Abdillah di akhir zaman. Tapi kalau mau kita ringkes, tanda-tandanya itu sebagaimana yang dimuat di dalam sebuah hadis, yamlaul ardo kiston wa adlan kama muliat juron wa zulman. Imam Mahdi misinya dua. Apa itu? Memenuhi bumi dengan keadilan dan kemerataan. Kenapa? Karena dunia telah dipenuhi dengan kecurangan dan kedoliman. Kama muliat juron wa zulman, curang dan dolim. Nah, curang dan dolim inilah yang nanti akan diangkat oleh Imam Mahdi, diganti dengan kemerataan dan keadilan. Mala'a adlan wa kiston, ya,
akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemerataan, karena bumi sudah penuh dengan kedoliman dan kecurangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran daripada tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Nah, pertanyaannya, seperti apa bentuk tanda-tanda spesifiknya? Secara umum ada 3 jenis tanda yang Allah akan datangkan sebelum Imam Mahdi atau Mujaddid akhir zaman ini akan Allah datangkan ke muka bumi. Ya, tanda-tanda itu kalau diringkas menjadi 3. Yang pertama, tanda yang berhubungan dengan gejolak sosial politik. Yang kedua, yang pertama adalah tanda yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisiknya Imam Mahdi. Yang kedua, tanda yang berhubungan dengan gejolak sosial politik. Yang ketiga, tanda-tanda yang berhubungan dengan peristiwa alam semesta. Ya, kenapa ini penting untuk kita pahami? Supaya kita tidak tertipu sama orang yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Karena ternyata dari zaman ke zaman yang ngaku sebagai Imam Mahdi itu banyak sekali, Pak. Saya pernah ketemu dengan Imam Mahdinya Lia Eden di Cipinang, gitu ya. Kena penjara berapa tahun nggak tahu ya. Ya, kena pasal penodaan agama, ngaku sebagai Nabi Isa, ngaku sebagai Imam Mahdi, ngaku sebagai Jibril dan sebagainya. Ya, di Indonesia ini saja banyak, Pak, yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Dalam buku Inikah Al-Mahdi yang Dijanjikan, kami mencantumkan lebih dari 23 Imam Mahdi palsu yang pernah muncul dari zaman ke zaman. Makanya kita perlu mengetahui ciri-cirinya, tanda-tandanya, supaya apa? Supaya jangan terjebak kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Mujaddid, apalagi ngaku sebagai Imam Mahdi hanya gara-gara kebetulan namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, hidungnya mancung, gitu loh ya. Karena yang namanya Muhammad di muka bumi ada berapa? Entah berapa juta orang ya. Yang bapaknya namanya Abdullah banyak nggak, Pak? Banyak sekali ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, ciri fisik. Ciri fisiknya Imam Mahdi ini tadi namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Dia orang Arab, tinggalnya di Madinah. Ya, Imam Mahdi ini bukan panglima perang, bukan pakar politik, bukan ahli ekonomi, bukan ahli segala-galanya. Dia seorang pelajar biasa, ya, nggak punya banyak pengikut, ya, dia bukan orang terkenal. Dia anak keturunan Rasulullah SAW, biasa-biasa saja, ya. Cuman dia orang soleh, penuntut ilmu di kota Madinah, ya. Nah, cuman ada beberapa tanda-tanda fisiknya digambarkan, bagaimana dahinya lebar, hidungnya mancung, dadanya bidang, jenggotnya. Tapi kalau kita lihat ciri-ciri orang Arab dengan fisik semacam itu, banyak nggak kira-kira, Pak? Jenengan umroh haji mesti ketemunya kayak begitu nih orang Arab, ya. Jadi ciri-cirinya memang secara fisik demikian. Yang namanya Muhammad bin Abdullah, orang Arab banyak sekali, ya. Maka bukan hanya sekedar ciri itu, nanti kita harus tahu secara nasab beliau adalah keturunan Hasan. Siapa Hasan? Anaknya Ali bin Abi Thalib, ya, cucunya Rasulullah SAW. Dari jalur bapak Muhammad bin Abdullah, terus dilanjutkan nanti ketemunya bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, bin Ali bin Abi Thalib, Pak, ya. Jadi bukan bin Rasulullah SAW, ya, tapi secara jalur karena beliau itu anak Fatimah, ya, maka beliau adalah anak cucu Rasulullah SAW. Dari jalur ibunya Imam Mahdi, ya, kita nggak tahu siapa nama ibunya, nggak disebutkan sama Rasulullah. Dari jalur ibunya nyambungnya ke Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi maka Muhammad bin Abdullah ini secara nasab sangat mulia. Beliau zuriyah, anak cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi dari jalur bapak nyambungnya ke Hasan, dari jalur ibu nyambungnya ke Husain, ya. Beliau penduduk Madinah,
nanti beliau akan hijrah ke Mekah. Ya. Nah, sekali lagi kalau kita mencari tahu siapa ya mana ya yang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Fatimi Al-Quraisy ini, ya, tentu tidak gampang karena orang Arab dengan ciri semacam itu sangat banyak sekali. Maka ada ciri yang kedua. Kapan dia muncul? Yaitu muncul ketika negeri Arab sedang tidak stabil atau gonjang-ganjing politiknya. Seperti apa bentuknya? Rasulullah SAW menggambarkan, yaitu wafatnya seorang raja, wafatnya seorang pemimpin, yang kemudian 3 orang putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Nah, sekali lagi ini juga kita nggak tahu nih, karena memang hadis-hadis semacam ini banyak ditafsirkan ya sesuai dengan zaman yang disaksikan. Maka ini sudah muncul penafsiran ini sejak tahun 2000-an. Oh, yang dimaksudkan raja itu Raja Fahad. Oh, yang dimaksudkan raja itu Raja Abdullah. Oh, yang dimaksudkan itu raja adalah Raja Salman. Nah, terus saja begitu. Nah, ternyata setelah Raja Abdullah meninggal dunia, Arab Saudi baik-baik aja. Oh enggak, nanti raja ini nih Fahad ini Fahad meninggal. Fahad meninggal baik-baik aja. Oh, Raja Abdullah meninggal baik-baik. Oh, Salman nih, Salman. Itu banyak kajian-kajian semacam itu. Maka kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk melakukan penafsiran-penafsiran yang semacam itu. Kenapa? Rasul hanya memberikan rambu-rambu umum, tidak menyebutkan secara detail. Ya. Yang intinya nanti di Jazirah Arab akan terjadi perebutan kekuasaan dari 3 putra mahkota, tetapi kata Rasulullah SAW, la yasiru ila ahadi minhum, tidak ada satupun yang kemudian bisa menguasai jazirah tadi. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi ciri yang kedua ini juga tidak gampang, ya. Jadi nanti di ciri yang kedua ini, seorang laki-laki yang namanya Muhammad bin Abdullah akan pindah bolak-balik Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah, sampai akhirnya ketika di Mekah ditemui oleh sejumlah ulama yang datang dari berbagai penjuru dunia. Kemudian melihat ciri fisiknya, ulama ini ngerti, ini kayaknya orang yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, buat kita bagaimana? Kita bukan ulama, bukan ustadz, bukan orang yang alim, sehingga mengetahui hal semacam itu jelas bukan kapasitas dan otoritas kita. Terus bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita bisa mengetahuinya melalui tanda gejala alam semesta. Apa gejala alam semestanya? Di antaranya, wallahu a'lam bishawab, menurut sebuah asar dari anaknya Ibnu Abbas, bahwa la yahrujul mahdi illa wa ma'ahu ayat ma'asyamsi au kama qala. Imam Mahdi tidak akan keluar sampai muncul tanda bintang berekor dari langit, atau yang kemudian ditafsirkan oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyad bahwa di antara tanda Imam Mahdi adalah munculnya bintang berekor yang menabrak bumi. Ini yang kayaknya agak heboh dan mengerikan, Pak. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah ramai toh, akan ada apa, Pak? Ya, dukhon itu akibat dari benturan bintang yang menabrak bumi. Akan ada komet atau meteor yang menghantam bumi. Memang riwayatnya seperti itu. Apa ini pertanyaan, kita nggak ngerti kapan itu. Ya, kita juga nggak pernah sekolah di astronomi, nggak ngerti bagaimana ciri-cirinya, kecuali sekedar baca berita, kan gitu tuh. Ya, maka kita nggak punya kapasitas, nggak punya otoritas untuk menganalisa kapan sebenarnya. Kalau cuma baca Google, baca YouTube sama Google itu, ya kita mungkin dapat itu, NASA menginformasikan akan begini. Ya, nah sayangnya kita ini suka, ya di satu sisi kita nggak punya ilmunya. Baca berita nggak bisa kita pilah mana yang hoax, mana yang benar. BMKG memprediksi 2019 sampai 2022 kekeringan. Wah, ini tanda Dajjal mau keluar. Padahal begitu di cross check BMKG nggak ngomong begitu. Ya, itu nggak tahu berita yang buat siapa. Nah, ini
kita harus waspada terhadap berita-berita yang semacam itu ya. Kemudian tanda yang kedua, sungai Efrat akan mengering. Kalau ini hadisnya sahih ya, hatta yahsural furat, sungai Efrat itu akan susut, mengering, kemudian muncul gunung emas. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa munculnya gunung emas di sungai Efrat itu merupakan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Tapi cerita tentang sungai Efrat mengering itu kapan kita dengar, Pak? Udah sejak puluhan tahun yang lalu. Wah, sungai Efrat sudah susut ya. Ya, tapi kita belum pernah tahu kapan itu gunung emasnya dimunculkan ya. Kemudian apalagi yang ketiga? Nah, inilah kayaknya tanda yang memungkinkan kita punya pengetahuan lebih valid. Apa itu? Yaitu terjadi gempa bumi di Arab Saudi. Gempa bukan sembarang gempa, tepatnya bukan gempa tapi likuifaksi. Paham Pak perbedaan likuifaksi dengan gempa? Kalau gempa tuh gini, gitu ya. Kalau likuifaksi gimana? Bles, hilang. Bumi ambles. Bahasa Arabnya ya apa namanya? Bukan kozaf ya, kozfun wa maskhun wa khozfun. Khozaf bukan zilzal. Jadi khozaf itu apa? Bumi ambles ke dalam tanah, tahu-tahu berlubang ya. Nah, kalau pengen tahu likuifaksi kayak apa, maka cerita tahun 2019 ya, kalau nggak salah di Sulawesi itu ya. Nah, itulah yang namanya likuifaksi. Tiba-tiba rumah terbenam ya, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang, ditelan. Jadi apa namanya, khozfun itu mirip seperti peristiwa yang terjadi pada masa Korun ya Pak ya. Jadi Korun itu oleh Allah ditenggelamkan, dibenamkan di perut bumi, sak rumah-rumahnya, sak harta-hartanya, sak orang-orangnya. Maka kita kemudian mengenal dengan istilah harta Korun, harta karun ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gempa ini kalau dilihat dengan hadis yang lain berbarengan, ada kemungkinan ya, kita nggak bisa memastikan, ada kemungkinan berbarengan dengan peristiwa apa? Munculnya api dari perut bumi. Apinya ini sangat besar sekali ya, saking besar dan tingginya maka dari jarak 1200 km bisa dilihat. Loh, dari mana kita tahu 1200 km? Dari hadis Nabi SAW, di mana dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan la taqumus sa'ah hatta kharajan nar ya min ardil Hijaz tudiu a'naqul ibil bibusra. Kiamat tidak akan terjadi sampai ya tahrujun nar, api akan keluar dari perut bumi. Bumi mana? Bumi Hijaz. Hijaz itu mana? Antara Mekah dengan Madinah, itu Hijaz ya. Hatta tahrujan nar, akan muncul api dari perut bumi, tudiu a'naqul ibil bi Busra, di mana onta-onta yang ada di Damaskus, di Busra. Busra itu nama kota yang ada di Damaskus. Itu kata Rasulullah SAW, onta-ontanya menyala semuanya saking tingginya. Jadi jarak antara Busra dengan Hijaz itu 850 mil. Kalau kita tarik pakai Google itu gampang Pak ya, pakai Google Map ya, Google Earth ya, nanti itu jaraknya sekitar 1200 km sekian, atau sama dengan jarak Jakarta ujung pandang ya, Jakarta Makassar. Jadi terbayang nggak Pak, di Makassar keluar api, di Solo itu kambing sapi lehernya nyala semuanya. Berarti saking apanya Pak? Saking tingginya. Saya pernah tanya kepada seorang pakar gempa ya, beliau mengatakan prediksinya ketinggian api itu 2 kali Gunung Lawu, 6.000 meter atau 6 km. Itu bisa dilihat dari jarak 1.200 km. Masya Allah ya, nggak bisa kita bayangkan itu betapa mengerikannya. Nah peristiwa itu sekali lagi ya, ada analisa di mana kemungkinan juga berbarengan dengan peristiwa
yaitu peristiwa ditenggelamkannya pasukan. Pasukan apa? Pasukan yang ingin membunuh Imam Mahdi. Siapa mereka? Mereka adalah sekelompok pasukan yang berasal dari Syam, di mana mereka benci ataupun tidak suka dengan kemunculan Imam Mahdi. Jadi ketika ada isu Imam Mahdi sudah muncul di kota Mekah, maka mereka berangkat dari arah Syam, dikirimkan pasukannya, tapi ternyata apa? Sampai di sebuah tempat Al-Baidah, yaitu padang pasir antara Mekah dengan Madinah, terjadilah yang namanya apa? Pembenaman. Ya, khosaf, namanya khosaf ya. Khosaf itu dibenamkan ya, bukan khozaf. Khosaf ya. Jadi peristiwa khosaf ini yang kemudian membuat tentara-tentara tadi oleh Allah ditenggelamkan. Bukan cuma tentara, kata Rasulullah. Orang yang lagi jalan-jalan, orang yang lagi di pasar, orang yang lagi di kebun, kata Rasulullah, ditenggelamkan semua. Mendengar hadis ini Bunda Aisyah kaget, Pak. Ya Rasulullah, kan mereka tidak ikut-ikutan memerangi, mereka nggak ikut ngejar-ngejar Imam Mahdi, kok ditenggelamkan semuanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya mereka akan ditenggelamkan semuanya, tapi nanti di hari kiamat akan dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Ini hadis termuat dalam Riyadhus Shalihin bab niat ya. Jadi ini dia nggak sengaja ada di situ, nggak sengaja berada di Hijaz, wong lagi piknik atau lagi belanja atau lagi jalan-jalan, tapi karena berada di tempat lokasi kejadian, akhirnya mereka ditenggelamkan semua. Rasulullah SAW mengatakan seluruh pasukannya nggak ada yang selamat. Yang selamat cuma satu orang, kata Rasul. Satu orang inilah yang kemudian menjadi wartawan, menyampaikan berita informasi ini ke masyarakat Arab. Ya, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sudah mendengar informasi bahwa di Mekah ada gempa bumi yang memakan korban sangat besar, ditambah dengan api yang keluar, wah jangan-jangan ini sudah terjadi munculnya Imam Mahdi. Kalau peristiwa itu belum kita dengar, maka jangan pernah percaya dengan isu munculnya Imam Mahdi. Maka saya kalau ditanya apa tanda yang paling valid, tanda yang paling valid adalah terjadinya gempa bumi di Arab Saudi yang berdampak kepada khosaf, ditenggelamkannya banyak manusia ya, baik itu tentara maupun sipil, di mana mereka ya dibenamkan di satu daerah namanya Al-Baidah, yaitu padang pasir antara antara Mekah dengan Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah tanda-tanda yang akan Allah perlihatkan kepada manusia sebelum kemunculan Imam Mahdi. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus apa yang bisa kita perbuat? Pada prinsipnya seorang muslim tidak dituntut untuk mengetahui detail-detail hal yang semacam itu. Artinya jangan sampai, ini pesan pentingnya, jangan sampai keyakinan kita tentang Imam Mahdi membuat kita jadi salah kaprah bertindak. Kenapa ini perlu saya luruskan? Karena ada orang-orang yang habis mendengar kajian tentang tanda-tanda kiamat, mendengar tentang Imam Mahdi dan Dajjal, lalu seakan-akan hidupnya sudah selesai. Ada yang jual asetnya, ada yang jual mobilnya. Saya pernah ketika ngisi di Balikpapan, ada seorang kawan yang dia ini kawan dari jamaah tablik Pak, cuman suka ngikuti kajian akhir zaman. Dia nemu saya, dia bilang, "Tat, saya mau jual aset-aset saya." Dia orang kaya, miliarder, mobilnya banyak, rumahnya banyak, seorang pebisnis properti, mau dijual semuanya. Pengen apa? Pengen pindah ke Mekah. Loh, kenapa pindah ke Mekah? Ya supaya nggak dikejar Dajjal, katanya begitu ya. Lah di Mekah mau ngapain? Ya nggak tahu mau ngapain ya. Lah ini latah apa ngawur Pak? Dua-duanya gitu ya. Ya latah ya ngawur gitu ya. Ada lagi yang kemudian bikin perkampungan akhir zaman ya, di tengah hutan, bisnisnya dijual. Lah di hutan mau ngapain
itu kan ya, seperti yang dulu terjadi pada kelompok mana Pak, sampai bikin pokoknya manut sama kiainya bedol desa. Jadi pernah kejadian di Jawa Timur juga begitu, karena ramalan kiamat akhirnya apa, satu kampung itu pada pindah semua, pengen cari tempat yang selamat dari kiamat ya. Ya ini juga ngawur di dalam memahami tanda-tanda kiamat. Ada lagi yang kemudian bengong, yang sekolah berhenti, yang kuliah DO, yang bisnis di stop ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya beri kata kunci yang paling inti. Mau Imam Mahdi muncul, mau Dajjal akan keluar, mau Nabi Isa akan turun, mau matahari terbit dari barat sekalipun, maka kita punya kewajiban memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, istri kita. Berarti gimana dong? Mau kiamat sudah dekat, maka kita tetap wajib untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Guru-gurunya tetap harus belajar, di-upgrade fasilitasnya, sarananya, kurikulumnya, program-programnya harus dikawal dengan baik dan ditingkatkan mutu dan kualitasnya. Gak boleh dengan pemahaman Imam Mahdi datang juga kemudian sekolahnya bubar misalnya ya. Yang kedua apa? Mau kiamat dekat, Nabi Isa akan turun, Dajjal akan keluar, Imam Mahdi akan datang, maka kewajiban kita menafkahi anak dan istri dengan rezeki yang halal itu tidak gugur. Berarti gimana dong? Bisnis harus jalan ya. Nggak boleh gara-gara kita mengkaji gini kemudian kita merasa udahlah ya, nanti nunggu kiamat ya. Karena ini terjadi bener Pak. Sekian tahun yang lalu saya pulang ke kampung saya di Jakarta ya, saya tanya sama bapak saya waktu itu, rumah saya kan lantai 1, banjir terus Pak ya. Saya tanya sama orang tua, Pak ini mau direnovasi kapan, mau ditingkat kapan? Bapak saya mengatakan, kayaknya nggak usah aja lah, bapak habis dengerin ceramah kiamat kok, kayaknya sebentar lagi gitu ya. Saya bilang, Pak ya, ya mau kiamat sebentar lagi, rumah kayak begini direnovasi lah ya. Jadi saya kadang-kadang bikin bercandaan, Ustadz antum itu bicara kiamat, tanda-tanda akhir zaman, kok bangun gedung terus gitu ya. Saya bilang saya ingin mewujudkan salah satu tanda-tanda kiamat. Apa itu? Manusia berlomba-lomba membuat gedung bertingkat gitu ya. Kan salah satu tanda-tanda kiamat itu apa Pak? Ya tatawaluna fil bunyan, manusia berlomba-lomba membangun gedung. Ya nggak ada urusannya Imam Mahdi, Dajjal dan sebagainya dengan usaha yang harus tetap berkembang. Tanggung jawab pendidikan ini tidak gugur. Artinya apa? Syariat Islam mengajarkan kita untuk melaksanakan apa yang ada di depan mata kita ya. Tidak kemudian memprediksi-prediksi yang belum terjadi lalu kemudian kita bersikap ya seperti hidup nanti, padahal di depan mata kita ada kewajiban yang tidak gugur tadi gitu Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini barangkali pembahasan kajian yang dapat saya sampaikan, yang intinya ya bahwa pemahaman kita terhadap Imam Mahdi, tanda-tandanya, ciri-cirinya itu tetap mengharuskan kita bersikap proporsional. Ya, seorang bapak tetap punya kewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya, memberi nafkah yang halalan thayyibah kepada mereka, kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama yang terkait dengan berbagai macam tanda-tanda akhir zaman sehingga nanti dia termasuk yang selamat. Saya katakan ya, kalau kita fokus dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagaimana lazimnya hari ini kita hidup ya, maka mudah-mudahan ketika fitnah akhir zaman itu datang kita termasuk yang Allah selamatkan, ketimbang mereka yang melakukan persiapan-persiapan konyol yang tidak nalar, tidak sesuai dengan norma ya, ataupun hal-hal yang sifatnya memang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi tidak hanya cukup kebenaran tetapi juga kita butuh kepada hikmah ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 1 jam kurang lebih saya sudah sampaikan tentang tanda-tanda sebelum kemunculan Al-Mahdi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita
dengan ilmu yang benar di dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini. Aku lu qauli hada, waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Abu Hadiah yang sudah menjelaskan. Demikian akan bisa disampaikan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh ilmu di malam hari ini bisa meningkatkan keimanan dan bisa meningkatkan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari akhir mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran dari jamaah sekalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya ini ada kenang-kenangan dari Anas untuk perpustakaan masjid. Monggo nanti di jajaran. Mau Pak Karam. Ya, sekali lagi bagi yang mendaki buku 400 hadis